Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari bab fluidostatis, yaitu tentang tegangan permukaan dan gejala kapilaritas. Insya Allah di next video saya akan menjelaskan materi mengenai hukum Stokes, viskositas, dan kecepatan terminal. Nah, di mana ketiga materi tersebut adalah materi terakhir bab fluidostatis. Oh ya, bagi yang belum klik tombol subscribe-nya, silakan diklik dulu. Like, share, dan komen ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Seperti yang kalian udah lihat di gambar ya, di layar, ini ada sebuah daun. Bukan sebuah ya, ada daun lah gitu ya, beberapa mungkin, yang di atasnya itu terdapat tetesan air. Nah, dimana kalau kalian lihat tetesan airnya itu berbentuk seperti bola. Nah, pada gambar kedua ada sebuah serangga, sepertinya nyamuk ya, yang dia itu hinggap di atas permukaan air. Nah, kok bisa sih hal tersebut terjadi? Dan perlu diketahui ya, air itu memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada nyamuk gitu loh. Tapi kenapa kok bisa nyamuknya stay di atas itu loh, bisa dia hinggap di sana gitu loh, kenapa nggak tenggelam gitu kan? Nah, kalau penasaran ya penyebabnya apa, silakan ditonton dulu ya videonya. Nah, jadi saya akan mau bahas penyebab tentang nyamuk dan daun tadi ya, tapi saya tulisnya di bagian kapilaritas, tapi ini masih materi tegangan permukaan. Karena saya mau tulis di sini slide-nya, jadi saya move ke sini aja. Nah, jadi saya mau gambarin ada bejana. Bejana ini terdapat zat cair. Nah, jadi di dalam zat cair terdapat partikel yang kita wakili dengan partikel A. Harusnya saya buat titik, cuman karena buatnya susah banget, akhirnya kebuatnya garis. Jadi anggap aja ini titik ya. Kemudian terdapat partikel B yang terdapat di permukaan zat cair. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya terdapat gaya tarik-menarik antar partikel. Nah, kalau dia sejenis, itu disebut dengan gaya kohesi. Nah, jadi si partikel A itu dia mengalami gaya tarik-menarik antar partikel di sekitarnya. Nah, karena di sekitarnya itu air semua, dari segala sisi, baik atas, bawah, kiri, kanan, maka dia juga mengalami gaya tarik-menarik dari segala sisi. Ya, dari sisi atas, kiri, kanan maupun sampingnya. Nah, ini gaya tarik-menariknya nih. Nah, sehingga resultan gaya yang bekerja pada partikel A itu sama dengan 0. Ya, akibatnya tidak ada tegangan permukaan di titik A atau di dalam zat cair. Nah, bagaimana dengan di permukaan? Nah, kalau di permukaan, dia hanya mengalami gaya tarik-menarik dari bagian samping dan bawah. Ya, kenapa? Karena kan di atas titik B kan nggak ada air tuh, nggak ada zat cairnya kan ya. Berarti dia hanya mengalami gaya tarik-menarik dari sisi samping dan bawahnya saja. Nah, karena hal tersebut terdapat resultan gaya yang berarah ke bawah ya, yang bekerja pada permukaan zat tersebut. Nah, hal tersebut menyebabkan adanya resultan gaya yang bekerja yang arahnya ke bawah ya, yang seakan-akan menyebabkan lapisan atas itu seakan-akan sangat ketat. Silet ya, yang kita letakkan dengan sangat hati-hati di atas permukaan zat cair, maka dia juga akan bisa stay di atas permukaan tersebut. Nah, tegangan permukaan itu dirumuskan dengan gamma sama dengan F per L. Nah, gamma itu adalah tegangan permukaan ya, satuannya Newton per meter, di mana F adalah gaya pada permukaan air atau zat cair ya, satuannya Newton, sementara L adalah panjang permukaan. Nah, jadi kapilaritas itu adalah suatu peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair pada suatu pipa kapiler. Nah, gejala kapilaritas ya, untuk ketinggian atau penurunan air yang
alami oleh suatu zat cair itu dirumuskan dengan H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR, dimana H itu adalah kenaikan atau penurunan zat cair, satuannya meter, gamma adalah tegangan permukaan, Newton per meter, G adalah percepatan gravitasi, meter per sekon kuadrat, dan R adalah jari-jari alas tabung atau pipa, satuannya meter. Nah, kualitas ini manfaatnya tuh udah banyak banget dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bagi kalian yang pernah pakai kompor minyak, nah itu kan dia ada sumbu kompornya ya. Nah, jadi sumbu kompor ya, itu adalah aplikasi dari gejala kapilaritas. Nah, jadi minyak yang terdapat di wadah di bawahnya itu akan masuk ya melalui si sumbu kompornya itu tadi. Kemudian dia akan naik ke atas. Nah, itu salah satu contoh dari gejala kapilaritas. Kemudian yang kedua itu contohnya misalnya kayak air yang masuk melalui akar ya namanya, akar-akar pada tumbuhan itu juga termasuk. Atau misalnya handuk yang dapat meresap air, ya itu adalah contoh-contoh dari gejala kapilaritas. Nah, sementara untuk untuk contoh atau aplikasi dari tegangan permukaan itu juga banyak. Misalnya gini, misalnya kalian ada pakaiannya tuh kotor banget gitu ya. Nah, ketika kalian mencuci pakaian kalian ya dengan air panas, itu akan lebih mudah dan menghasilkan cucian yang lebih bersih ketimbang kalian mencucinya itu dengan air yang bersuhu biasa, dalam artian suhu normal lah. Nah, kenapa hal tersebut dapat terjadi gitu ya? Karena tegangan permukaan air itu sangat dipengaruhi oleh suhu. Nah, semakin tinggi suhu airnya, maka semakin kecil tegangan permukaannya. Nah, artinya semakin baik kemampuan air untuk membasahi si bendanya. Nah, sehingga mencuci air dengan air panas mampu menyebabkan kotoran pada pakaian itu lebih mudah larut, sehingga nanti cucian kalian itu bisa lebih bersih. Nah, nanti bisa diaplikasiin ya. Lanjut ke contoh soal. Ada sebatang kawat dibengkokkan membentuk huruf U. Lalu kawat kecil peki bermassa 0,2 gram dipasang dalam kawat tersebut. Selanjutnya, kawat ini dicelupkan dalam lapisan sabun dan diangkat vertikal sehingga terbentang satu lapisan sabun. Pada kawat peki digantung beban bermassa 0,2 gram supaya seimbang. Jika panjang kawat peki sama dengan 10 cm dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka tegangan permukaan lapisan sabun adalah, nah jadi pada soal ini terdapat dua buah massa ya, dimana yang ini adalah M1 dan satunya lagi adalah M2. Nah, karena sama, jadi kita tulis M1 sama dengan M2 sama dengan 0,2 gram. Nah, kemudian kita ubah ke kilogram dengan dibagi 1000. Nah, sehingga diperoleh 2 dikali 10 pangkat minus 4 kg. Nah, kemudian panjang kawat pekinya adalah L ya, 10 cm dibagi ke meter menjadi 10 pangkat minus 1 meter. Kemudian G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini kita menggunakan persamaan gamma sama dengan F per 2L. Nah, F-nya itu adalah W total ya, yaitu penjumlahan dari M1 ditambah M2. Kemudian kita kalikan G. Nah, karena M1 sama dengan M2, sehingga yang ditambah itu adalah M1 ditambah M1 ya, menjadi 2M1. Kemudian dikalikan 10. Nah, 2 dikali 10 adalah 20. Kemudian M1 nya adalah 2 dikali 10 minus 4. Nah, sehingga diperoleh 4 dikali 10 pangkat minus 3 Newton. Sorry ya, satunya ketinggalan. Nah, kemudian kita masukin aja ke rumusnya. Gamma sama dengan F per 2L. Nah, gamma sama dengan F-nya tadi adalah 4 dikali 10 minus 3 dibagi 2 dikali L-nya 10 minus 1. Nah, 4 dibagi 2 itu 2. Kemudian 10 minus 3 dibagi 10 minus 1 adalah 10 minus 2. Sehingga diperoleh hasil 2 dikali 10 pangkat minus 2 Newton per meter. Dan sorry, satu ini ketinggalan lagi. Nah, soal nomor 2. 5 buah pipa berdiameter berbeda yaitu 5 buah pipa berdiameter berbeda yaitu D1 0,6 cm,
D2 0,7 cm, D3 0,3 meter, D4 0,4, dan ini cm ya, cm semua satuannya, dan D5 adalah 0,5 cm. Jika kelima pipa dimasukkan ke dalam air, urutkan pipa dari ketinggian air yang paling rendah. Nah, jadi kita menggunakan persamaan H sama dengan 2 gamma cos theta per. Nah, jadi kita menggunakan persamaan H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Ya, jadi yang menjadi perhatiannya adalah R. Nah, jadi R itu dia berbanding terbalik dengan H, ya. Nah, artinya apa? Artinya semakin besar R-nya, maka semakin kecil H-nya, ya. Semakin kecil R-nya, maka semakin besar H-nya. Semakin besar R-nya, maka semakin kecil H-nya. Berarti kalau kita diminta untuk mengurutkan pipa dari ketinggian air yang paling rendah, berarti kita mencari R-nya itu yang paling gede. Nah, karena di sini diameter ya, jadi nggak masalah lah. Kita langsung aja cari diameter yang paling gede ke yang paling kecil. Nah, yang paling gede berarti ada D2 0,7 ya, kemudian D1, kemudian D5, D4, dan D3. Nah, itulah urutannya. Nah, ini latihan yang harus kalian selesaikan. Nah, silakan dikerjakan ya. Sekian video pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.